Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa kita sudah benar-benar mengasihi Allah sebagaimana Allah mengasihi kita? Seperti yang dikatakan Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa kita serius mencintai Allah? Atau anyway, semua manusia hidup butuh dicintai dan dikasihi. Pernah dengar ada orang yang sampai kehilangan akal sehatnya, sehingga sampai nekat melakukan tindakan yang sangat bodoh dengan mengakhiri hidupnya hanya karena merasa kehilangan cinta. Ya, putus cinta. Bukankah Anda dan saya juga ingin dikasih semua orang, terutama tentunya dari orang-orang terdekat kita? Bahkan bahasa yang pertama kali kita pelajari adalah bahasa cinta. Bukan bahasa Indonesia, juga bukan bahasa Inggris atau bahasa lainnya, tapi bahasa cinta. Yang kita pelajari semua dari ibu kita, dari ayah kita, dan orang-orang yang pertama kali kita kenal. Dan ini adalah bahasa universal yang bahkan tanpa berkata-kata orang sudah dapat merasakannya. Saya teringat dengan perkataan Yesus kepada Santo Petrus di Yohanes 21 ayat 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saya membayangkan bila mana suatu saat Yesus datang dan bertanya kepada saya. Lantas kira-kira apa jawaban saya? Tentunya secara akal sehat saya pasti akan mengatakan seperti yang Santo Petrus katakan. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi nurani saya tentu akan berkata, serius loh, bagaimana dengan ketidakTaatanmu yang ini dan juga yang itu? Tentu saja hal ini mengingatkan saya kepada Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kenyataannya saya masih suka jatuh. Bahkan kadang cinta diri saya membuat saya mengabaikan perintahnya. Bahkan gilanya lagi dengan alasan, Tuhan pasti tahulah kesulitan saya. Dan Dia kan Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Jadi Tuhan pasti mengampuni saya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 15 tadi? Anyway, makanya seperti tadi saya katakan, saya bertanya-tanya, apa saya benar-benar mengasihi Yesus dengan sepenuh hati? Masalahnya, kasih kita kepada Tuhan, kepada Yesus, dan kepada semua orang enggak tetap dan statis terus-menerus. Namun berfluktuasi dan seiring dengan waktu dan keadaan kita sendiri. Cinta kita kepada Tuhan pada suatu waktu dapat terus meningkat dan berkobar-kobar. Namun di saat yang lain dapat berkurang dan berkurang, bahkan bisa hampir padam. Mungkin kondisi ini lebih mirip seperti sebuah ayunan. Ada saat kita mengayun ke atas, namun juga ada saat akan turun mengayun ke bawah. Rasa cinta dan kasih kita yang tidak statis ini pun terjadi pada kasih kita dengan Allah. Terus berfluktuasi, panas dan dingin, atau cuma suam-suam kuku. Jadi rasanya cinta kita kepada Tuhan juga perlu terus dilatih, ditingkatkan dan diberi pupuk. Bagaimana caranya? Ya, dapat dengan rajin mengikuti Ekaristi, berdoa, membaca kitab suci, spend some time with God, melalui pujian dan penyembahan, melalui kebersamaan di dalam komunitas bersama saudara-saudara seiman. Karena melalui Ekaristi dan semuanya itu, kita jadi seperti menyiram bensin ke dalam api yang hampir padam. Maka api tersebut akan segera membesar. Sebaliknya, bila kita meninggalkan gereja, malas berdoa dan tidak pernah membaca kitab suci, tidak pernah praise and worship dan fellowship, juga terlepas dari komunitas yang berpusat kepada Yesus, sebesar apapun cinta kita, perlahan tapi pasti akan mengecil dan bukan tidak mungkin akhirnya akan padam. Untuk itulah Santo Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Santo Paulus sadar
kasih akan Tuhan perlu senantiasa ditingkatkan, dipelihara, juga diberi pupuk agar kita mampu memilih yang baik dan yang benar. Kenapa kita perlu senantiasa memelihara cinta kita kepada Tuhan, kepada Yesus? 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bukankah mengasihi Tuhan menjadi sangat penting? Bahkan Efesus 6 ayat 24 mengatakan dengan jelas, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Mengasihi Yesus bukan berarti hidup kita menjadi mudah loh, menjadi enak dan nyaman. Ingat, bagaimana akhir hidup para rasul kita, selain Yohanes yang mungkin hidupnya sampai tua. Hidup mereka sangat berat, keras, serta penuh badai, disiksa, masuk penjara, dan mati dalam nama Yesus. Ingat bagaimana contoh Santo Petrus dan Santo Paulus dihukum mati. Keduanya mati dibunuh demi nama Yesus. Meskipun demikian, mereka tetap setia, taat, dan percaya kepada Yesus sampai akhir. Mencintai Yesus berarti berani mengandalkan Yesus. Berani berpaling dari dunia dan meneladani Dia. Berkomitmen untuk selalu berelasi dengan Yesus. Mengikuti kemanapun Yesus pergi. Melangkah ke arah yang Yesus pimpin, melakukan ajaran-ajarannya, juga berani menderita demi Dia dan taat pada perintahnya. Dengan kata lain, mencintai Yesus berarti berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, serta sepenuhnya mengandalkan Dia dalam hidup dan benar-benar tunduk dan taat kepada Yesus, dan berani bertahan dan tetap kuat apapun cobaannya. Meski kadang jatuh, tapi harus berani bangun lagi dan mencobanya kembali. Beranikah kita melakukan semua itu demi Yesus? Seperti yang Yesus katakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Santo Petrus yang awalnya kurang paham, namun seiring dengan waktu iman dan kecintaannya terus bertumbuh, sehingga tetap setia dan mencintai Yesus sampai akhir. Bahkan saking cintanya kepada Yesus, Petrus sampai mengatakan kalau dia merasa tidak pantas disalib seperti Yesus. Dia malah minta disalib terbalik. Ingat, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.